penemuan bayi apik ya Allah. Astagfirullah. Rescuers, 2 minggu pertama di bulan Juni juga diwarnai berbagai evakuasi bayi. Berbagai peristiwa dialami bayi dan balita lucu ini. Ada yang dibuang di semak belukar dan ditemukan. Ya Allah. Ada balita yang tewas terseret arus selokan. Dan ada juga bayi yang terpaksa dilahirkan di atas kapal. Rescuers, kali ini seorang bayi laki-laki tak berdosa ditemukan warga di semak-semak belukar di Kecamatan Dusun Selatan, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Bayi ini diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Saat ditemukan warga, bayi malang ini hanya berkalut kain warna coklat dengan ari-ari masih menempel. Diduga bayi ini baru saja dilahirkan oleh ibunya. Bayi ini pun langsung dievakuasi warga sekitar. Usai diangkat dan digendong, warga bersama polisi langsung membawa ke mobil Satlantas untuk dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan pertolongan. Bayi ini pertama kali ditemukan seorang anak warga setempat karena mendengar suara tangisan di pinggir jalan semak-semak belukar. Kemudian anak itu melapor pada sang ibunya. Sang ibu kemudian memberitahu ke pihak kepolisian setempat. Untuk keadaan bayi setelah kita bawa ke rumah sakit Buntok, keadaan bayi alhamdulillah dalam keadaan sehat. Diperkirakan usia bayi baru 4 jam dilahirkan pada saat ditemukan warga. Kasus penemuan bayi laki-laki ini sudah ditangani oleh Polsek Dusun Selatan dan Polres Barito Selatan. Polisi memburu orang tua yang sangat tega membuang buah hatinya. Penemuan bayi apik ya Allah. Bayi hidup ya Allah. Rescuers, seorang ibu melahirkan bayi di dalam kapal feri tujuan Raas Jangkar. Proses kelahiran ini terjadi saat sang ibu hendak dirujuk petugas Puskesmas Raas ke rumah sakit di Situbondo. Minimnya peralatan medis di pulau membuat petugas medis harus merujuknya ke Situbondo sebagai lokasi paling dekat, sebab ada kemungkinan harus menjalani operasi. Namun takdir berkata lain, sang ibu melahirkan secara normal dan lancar. Kelahiran bayi di dalam kapal ini pun langsung membuat heboh seluruh penumpang kapal. Inilah video keceriaan keluarga Nur Hidayatul Ramadhani yang baru saja berhasil menolong prosesi kelahiran bayi di dalam kapal feri. Meski melahirkan di dalam dek kapal, proses kelahiran bayi mungil berjenis kelamin laki-laki ini berlangsung lancar. Sang ibu bayi pun terlihat segar dan sehat. Petugas kapal feri Dharma Kartika langsung menghubungi tim medis di Pelabuhan Jangkar untuk membantu mengevakuasi ibu dan bayinya agar tidak terlambat mendapatkan penanganan medis lanjutan. Proses persalinannya ada di ruang yang ada di kapal kami. Kurang berapa lama itu untuk sandar? Itu masih dalam perjalanan kurang lebih masih 3 jam. Jadi masih posisi ada di tengah perjalanan kita. Setelah menjalani observasi selama 1 malam, akhirnya ibu dan anaknya diperbolehkan pulang dan langsung kembali ke pulau. Kapal feri Dharma Kartika pun menggratiskan tiket ibu bayi dan keluarganya. Bahkan lantaran pengalaman uniknya ini, sang ibu memberikan nama bayinya yang baru lahir Ferry Dharma Putra. Penemuan bayi apik ya Allah. Astagfirullah.
Rescuers, balita usia 4 tahun ditemukan tewas tersangkut timbunan sampah di Selokan Cikupai, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai dicari tim SAR gabungan. Isak tangis keluarga korban di posko tak terbendung saat mendapat kabar anaknya sudah tewas dari rekaman video tim SAR. Tubuh korban yang diketahui berinisial ZAP ini ditemukan tak bernyawa di bawah tumpukan sampah yang tersangkut bibir selokan Kali Cikumpai. Sebelumnya, balita berusia 4 tahun itu dilaporkan hilang saat bermain hujan bersama teman seusianya di sekitar parit yang tak jauh dari rumahnya. Naas, korban terpeleset hingga jatuh ke jalur selokan yang tengah meluap. Diduga korban tewas akibat terseret luapan arus sejauh 2 km. Sementara usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Rescuers, seorang balita tenggelam di kolam renang di Hotel Kabupaten Kediri. Kejadian ini terjadi saat ditinggal ayahnya mengambil tas di mobil. Petugas hotel berupaya melakukan pertolongan pertama terhadap seorang balita yang tenggelam. Meski sudah berusaha menekan perut serta berusaha memberikan nafas buatan, namun nyawa korban yang masih berusia 4 tahun tidak dapat tertolong. Kakak korban terus menangis saat mengetahui adiknya tidak dapat diselamatkan. Awalnya, korban bersama orang tua dan kakaknya berlibur. Korban berenang bersama sang ayah. Namun saat ayah korban pergi untuk mengambil tas di mobil, korban berenang sendirian dan korban pun tenggelam di dasar kolam hingga nyawanya tidak dapat tertolong. Petugas kepolisian Resor Kediri Kota langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polres Kediri Kota. Rescuers, petugas damkar di berbagai daerah hingga saat ini masih sibuk mengevakuasi hewan-hewan. Salah satunya hewan yang menggemaskan ini rescuers, ya, kucing. Berikut evakuasi dramatis kucing yang rescue hadirkan untuk Anda. Seekor anak kucing terjebak di dalam gorong-gorong saluran air selama 2 hari. Petugas pun akhirnya mengevakuasi anak kucing itu di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Peristiwa penyelamatan ini didokumentasikan di bulan Mei tahun 2020 lalu. Proses evakuasi dilakukan dengan petugas masuk ke dalam gorong-gorong sempit dengan lebar kurang lebih 70 cm. Setelah hampir 1 jam berada di dalam gorong-gorong, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi si anak kucing liar. Saat dievakuasi, kondisi anak kucing tampak menggigil dengan tubuh basah akibat terendam air. Rescuers, kali ini aksi penyelamatan seekor anak kucing yang terjepit di sebuah lubang mesin pendingin. Mesin pendingin itu berada di lantai 2 Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur. Aksi penyelamatan ini didokumentasikan pada bulan Maret 2020 lalu. Petugas pemadam kebakaran Rawamangun, Jakarta Timur langsung mendatangi salah satu gedung Universitas Jakarta. Kedatangan petugas ini untuk menyelamatkan seekor anak kucing milik salah satu dosen universitas yang berada di lantai 2 gedung itu.
Penyelamatan berlangsung cukup lama karena petugas damkar terpaksa harus membongkar lubang mesin pendingin. Menurut pemiliknya, anak kucing itu terjatuh dan terjebak selama 2 hari ke dalam lubang mesin pendingin sedalam 2 meter. Selama hampir 1 jam melakukan evakuasi, usaha petugas tidaklah sia-sia. Setelah membongkar pagar, petugas akhirnya dapat mengambil anak kucing dengan perlahan melalui lubang. Anak kucing yang masih berusia 1 bulan ini pun akhirnya berhasil diselamatkan. Patut menjadi perhatian bagi Anda rescuers, agar lebih waspada dan mengawasi hewan peliharaan saat sedang bermain. Hingga peristiwa peliharaan terjebak seperti ini tidak lagi terjadi. Baralik. Rescuers, ratusan monyet jenis ekor panjang serta jambul resahkan pengelola kampus. Monyet-monyet itu dengan cara bergerombol masuk ke areal gedung perkuliahan. Diduga monyet liar itu kekurangan makanan. Pengelola kampus pun langsung mengerahkan petugas damkar untuk menangkap ratusan monyet liar itu. Berbagai upaya dilakukan petugas damkar beserta pihak pengelola kampus Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Seperti menggunakan jaring serta memancing dengan memberikan makanan. Namun ratusan monyet itu masih sulit untuk ditangkap petugas. Meski tidak melakukan penyerangan, pihak pengelola kampus mengaku komplotan monyet ekor panjang serta jambul ini seringkali meresahkan. Apalagi monyet-monyet berjambul ini masuk ke area gedung perkuliahan. Kalau ngerusak tidak selalu, karena kita tahu kayak mobil ya, kayak bis itu biasanya kalau ke cermin itu suka ditutup-tutup, tapi setelah kita tutup sama karung atau apa itu udah enggak lagi. Tapi tidak gigit, tidak nyerang ke... Belum sampai saat ini belum ada yang gigit sama kerak. Tapi ya mungkin karena ini mengganggu kepada mahasiswa masuk ke ruangan belajar. Nah ini yang memang harus kita tangani. Pertama mungkin tadi satu kita lihat harus kita dengan memberikan umpanan-umpanan menjebak dia gitu. Kalau tidak begitu kita susah untuk menangkapnya gitu. Rescuers, pihak petugas kampus maupun damkar terus melakukan penyisiran lokasi yang kerap didatangi kelompok monyet liar. Namun sayang rescuers, penangkapan monyet belum berhasil karena komplotan monyet liar itu berhasil kabur dari jeratan petugas di seluruh areal kampus. Sepertinya monyet berjambul ini jadi pintar kabur dari petugas setelah masuk kampus ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rescuers, berbagai peristiwa kecelakaan yang menimbulkan tanda tanya kembali terjadi belakangan ini. Salah satunya yang terjadi di Jawa Timur Rescuers. Kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil dengan sepeda motor di Jalan Raya Kediri, Jawa Timur viral di media sosial. Kejadian ini viral dikarenakan ada keanehan. Sebuah sepeda motor sampai tersangkut di atas mobil setelah kedua kendaraan terlibat kecelakaan. Warga sekitar pun beramai-ramai untuk menurunkan sepeda motor yang tersangkut di atas mobil. Beruntung pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil yang belum diketahui identitasnya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kini Satlantas masih terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari para saksi yang mengetahui kecelakaan yang tidak biasa ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Medis. Rescuer, seorang gadis di Magelang, Jawa Tengah, jatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter. Kejadian ini terlihat dalam video amatir milik pemadam kebakaran Kabupaten Magelang.
Video itu merekam proses evakuasi Agnes Priscilia Triagata, 24 tahun, warga Dusun Kemiren, Desa Jumoyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keluarga korban baru mengetahui jika Agnes berada di dalam sumur usai mendengar suara benda jatuh ke dalam sumur di belakang rumah korban. Keluarga korban pun langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Dengan peralatan lengkap, tim pemadam kebakaran Kabupaten Magelang berhasil mengevakuasi dan menyelamatkan korban setelah bertahan selama hampir 1 jam lamanya di dalam sumur. Tidak ada saksi mata dalam kejadian itu, sehingga tidak diketahui secara pasti penyebab jatuhnya korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Muntilan untuk mendapat perawatan medis. Rescuers, seorang nenek 67 tahun ditemukan tewas dalam sumur sedalam 16 meter. Nasib tragis ini dialami Erum, warga Pasir Batang, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Isak tangis histeris keluarga almarhum pun pecah saat mendapati orang tercintanya tewas secara tragis. Korban sempat dinyatakan hilang sehari saat pamit hendak mencari kayu bakar. Diduga korban terjerembab masuk sumur yang hanya ditutup fiber plastik. Proses evakuasi jasad korban melibatkan petugas SAR. Antisipasi gas beracun, petugas SAR harus menggunakan tabung oksigen untuk membantu pernafasan saat proses evakuasi. Sumur yang dalam ditambah diameter sumur yang sangat kecil menyulitkan evakuasi korban. Petugas terpaksa mengikat tubuh korban menggunakan tali agar bisa diangkat ke atas. Korban diketahui mengalami luka di kening serta beberapa luka di bagian tubuh lainnya. Jasad korban langsung dibawa menuju rumah duka untuk dikebumikan. Keluarga tidak melakukan otopsi karena korban wafat murni akibat kecelakaan.